Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih semangat ya untuk belajar? Semangat, Bu. Semangat. Semangat, Bu. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Deni akan mengabsen dulu ya. Kalian di-unmute dulu nanti. Waktu namanya dipanggil, mic-nya di-on-kan. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Aisyah Maulidia Hadir, Bu. Hadir. Almay Rizal. Hadir, Bu. Almira. Hadir, Bu. Anandwika. Hadir, Bu. Andi Dewangga. Hadir, Bu. Akhila Hanun. Hadir, Bu. Arya Dika. Arzeta. Hadir, Bu. Aurelia. Hadir, Bu. Cornelita. Cornelita hadir. Ada tapi tidak ada suaranya. Ismiraj. Julian. Satya. Oh, izin. Kanaya. Hadir, Bu. Kaira Azahra. Hadir, Bu. Krisnawan. Hadir, Bu. Mona Lisa. Muhammad Zufar Labib. Nabila Asti. Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. Nazwa. Hadir, Bu. Rido Hartanto. Hadir, Bu. Revelia. Hadir, Bu. Revelia hadir. Hadir. Sofyan. Syaf'an. Hadir, Bu. Tifa. Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Satria Gilang. Hadir, Bu. Ada yang namanya belum Ibu panggil? Apa yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya? Ismira tadi hadir enggak?
Mas Labib sudah. Mona Lisa, hadir enggak? Udah ya. Sekarang pembelajaran kita mulai. Kita akan belajar apa pagi hari ini? Tematik. Tematik, tema berapa? Tema berapa? Tema 4. Tema 4, subtema berapa tadi? Subtema 3. Subtema 3, pembelajaran 1, 2, 3. Persiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Ya. Bukan Mamang. Ini akan share materinya. Sudah terlihat belum? Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sudah kelihatan enggak? Sudah kelihatan. Kelihatan. Ya, Bu. Kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air.
Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa? Bagaimana? Dengan cara berpikir global, bertindak lokal. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Apa sih, Bu, berpikir global, bertindak lokal itu? Nah, ini ada pengertiannya globalisasi. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia atau berbagai dunia. Nah, sekarang begini mau bertanya, apa itu berpikir global dan bertindak lokal? Ada yang tahu? Atau ada yang mau menjawab? Halo? Kedengeran suaranya Ibu? Kedengeran, Bu. Ingat. Dengaran, Bu. Ada yang tahu apa itu berpikir global dan bertindak lokal? Tidak, Bu. Nah, sekarang kalau belum tahu, kita akan belajar bersama ya. Ya, Bu. Berpikir global, bertindak lokal itu bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Namun masih menjunjung tinggi produk dalam negeri dibanding produk luar negeri. Kita masih cinta produk sendiri daripada produk di luar negeri. Contohnya, kita memakai pakaian dari dalam negeri atau kita memilih buah-buahan dari wilayah sendiri. Kita jangan sampai meniru budaya asing. Nah, ini pengertiannya. Ada yang mau mencatat tidak? Ada, Bu. Ini mau dicatat enggak? Ya, Bu. Dicatat, Ya. Bu. Ya. Nanti bilang ya kalau ada yang mau dicatat. Ya, Bu. Silakan catat dulu ya.
Sudah belum? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Kalau nyatet yang cepat ya. Ya, Bu. Waktunya udah kelas 6 nyaketnya pada kelas 1. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, Bu Deni lanjut lagi ya. Ya. Ya, Bu. Belum. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di dunia. Nah, kita akan belajar teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Pada teks eksplanasi terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat. Sebab terjadinya misal ada teks bacaan bencana alam. Itu kan ada sebab akibatnya. Dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Misalnya, ini contohnya ada artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Paham enggak? Ini perlu dicatat enggak? Yang teks eksplanasi. Bu Deni lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta atau faktual tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Yang kedua, topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis. Ingat-ingat, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 jenis strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum ini terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, ada deretan penjelas atau sebab akibat. Di dalam bacaan ada sebab akibatnya. Tadi kan yang pertama pernyataan umum, misalnya gempa bumi, pernyataan umum gempa bumi di daerah lereng Gunung Merapi misalnya. Nah, nanti deretan penjelasnya biasanya terdapat pada paragraf kedua yang terjadi sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi itu apa ya?
Interpretasi itu simpulan. Biasanya terdapat di akhir paragraf yang terakhir, kesimpulan dari bacaan itu. Udah paham belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian buka buku tematiknya. Ini ada bacaan Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Halaman 98. Itu ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Nah, kita bahas bersama-sama untuk tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Yang paragraf pertama itu topik masalahnya. Topik masalahnya apa? Topik masalahnya apa sih, Bu? Nah, kita akan belajar bersama. Mencari setiap paragraf dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, ini paragraf pertamanya, yaitu peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Nah, yang paragraf 2 menjelaskan deretan penjelas. Penjelasannya dari ini topik masalahnya. Nah, ini ada 3 deretan penjelas. Yang pertama, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Ini terdapat pada paragraf kedua ya. Terus yang kedua, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Terus yang ketiga, karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Terus yang ketiga, paragraf ketiga, isinya yaitu simpulan atau pesan. Atau bisa pendapat pribadi, yaitu pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah kritis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Nanti misalkan anak-anak ada contoh teks eksplanasi, kalian harus bisa mengetahui apa topik masalahnya, membahas apa, terus deretan penjelasnya bagaimana, terus simpulan dari teks itu apa. Gitu, paham ya? Halo? Paham, Bu. Iya, Bu. Lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah, nih. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi? Dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kita akan belajar ini, bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN di era globalisasi. Apa yang kamu ketahui tentang IPTEK? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? IPTEK itu apa ya? IPTEK, ilmu teknologi, apa IPTEK itu? Nah, ini ya belum tahu IPTEK itu apa. Nah, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan teknologi. Nah, dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat membantu untuk meringankan masalah, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan membawa manusia ke kehidupan yang lebih modern. Misalnya, alat-alat yang canggih seperti handphone. Handphone sudah canggih ya? Handphone kalian sudah canggih belum? Sudah. 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 Nah, itu termasuk salah satu contoh IPTEK. Nah, ini ada bentuk kerjasama.
dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bentuk kerjasamanya ada 4. Yang pertama, pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, mendirikan SEAMEO. Yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN SKIP. Yang keempat, memajukan pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nih, di buku tematik halaman 100. Nah, itu kan ada bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasamanya ada 4. Nah, sekarang peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN ini ada 5. Yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota aktif SEAMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah ASEAN SKIP. Yang keempat, berbagi fasilitas antar negara anggota ASEAN. Yang kelima, mendirikan Solar Academy. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Nah, sektor strategis yang dikembangkan sebagai prioritas kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Ini ada 9. Yang pertama, meteorologi dan geofisika. Yang kedua, ilmu dan teknologi pangan. Yang ketiga, yang kedua tadi ilmu dan teknologi pangan. Yang ketiga, bioteknologi. Dan keempat, ilmu dan teknologi infrastruktur dan pengembangan sumber daya. Yang kelima, ilmu dan teknologi kelautan. Yang keenam, teknologi luar angkasa. Yang ketujuh, teknologi informasi. Yang kedelapan, pengembangan dan penelitian energi terbarukan. Yang kesembilan, ilmu dan teknologi material. Ini 9 ini yang dikembangkan sebagai prioritas kerjasama ASEAN dalam bidang iptek, kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Ada 9. Nanti ada kuis loh. Ini salah satunya keluar nanti. Ada kuis. Nah, dengan adanya era globalisasi, semua bidang kehidupan mengalami banyak perubahan. Demikian pula pemanfaatan energi alam untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah memanfaatkan energi matahari untuk pembangkit tenaga listrik. Apa yang kalian ketahui tentang sel surya? Siapa yang tahu? Sel surya itu apa? Siapa yang mau menjawab? Apa sih Bu sel surya itu? Ada yang tahu enggak? Tidak. Belum tahu? Belum. Sel surya itu alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Apa tadi? Untuk mengubah apa? Sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya, cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, ya contohnya ini. Nah, sel surya ini cahaya matahari menjadi energi listrik. Perubahan tersebut disebut perubahan energi cahaya matahari menjadi energi listrik itu disebut dengan fotovoltaik. Nah, bagaimana sih Bu cara kerjanya sel surya ini? Nah, cara kerjanya sel surya ini yang pertama, setelah listrik dihasilkan oleh sel surya, listrik akan diteruskan ke controller. Nah, ini kan sel surya. Nah, diteruskan ke controller. Terus, controller akan mengisi baterai. Jika baterai kosong, serta menyalurkan inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik. Setelah itu, listrik disalurkan ke peralatan. Ini ada lampu, ada televisi, ada mesin cuci, ada kulkas. Tahapannya ini panel surya, terus masuk ke controller. Terus ke baterai, menjadi arus bolak-balik ke inverter. Lalu bisa menyalakan lampu, televisi, mesin cuci. Itu tahapannya. Nah,
Tadi kan udah tahu berpikir global, bertindak lokal. Nah, sekarang contoh sikapnya seperti apa? Berpikir global, bertindak lokal. Contoh sikapnya. Tadi berpikir global, bertindak lokal apa? Bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, namun menjunjung tinggi produk dalam negeri dibanding produk luar negeri. Nah, sekarang ini contoh sikapnya gimana? Contoh sikapnya. Nah, yang pertama menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, melestarikan seni tradisional Indonesia. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, menggunakan pakaian yang sopan. Itu contoh sikap berpikir global, bertindak lokal. Terus, yang bukan contoh sikapnya. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama. Yang kedua, lebih mengagumi budaya asing. Yang ketiga, memilih produk impor. Yang keempat, menggunakan gaya pakaian yang terbuka. Ini bukan contoh sikap berpikir global dan bertindak lokal. Terus, dampaknya apa ya? Dampaknya, budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Dan bangsa Indonesia dapat kehilangan jati dirinya. Nah, tadi ini pengertiannya, berpikir lokal, berpikir global, bertindak lokal, yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Meskipun pada zaman sekarang sudah maju, kita tidak boleh melupakan budaya sendiri. Nah, budaya ini mempunyai nih contoh brosur. Bangga cinta produk Indonesia. Nah, pada brosur ini ada kriteria pembuatannya. Kriteria pembuatan brosur itu seperti apa ya, Bu? Bagaimana ya? Ada 4 kriteria. Brosur sendiri merupakan informasi dari selembar kertas yang terbagi menjadi beberapa halaman. Kriterianya ada 4. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan sesuai dengan tema. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nanti kalau kalian ada tugas membuat brosur, perhatikan kriteria brosur yang biar menarik dan sesuai tema, tata letaknya bagus, bahasanya yang sopan. Tadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dengan teks eksplanasi. Pengertiannya, terus tujuannya. Terus ini kita akan belajar membuat teks eksplanasi. Nah, strukturnya tadi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Pernyataan umum ini jelaskan pernyataan umum. Bagian pernyataan umum memuat tentang penjelasan mengenai suatu topik peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas terdapat informasi mengenai sebab akibatnya suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Teks penutup yang bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan inti sari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Kesimpulan dari cerita itu sendiri. Kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya adalah kompor yang memanfaatkan tenaga surya atau matahari. Kompor surya disebut juga oven surya. Oven surya dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil sekaligus mengurangi polusi udara.
Ada yang ingin ditanyakan enggak? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Globalisasi. Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi, Globalisasi. Globalisasi. Teks eksplanasi. Brosur. teks eksplanasi tadi apa? Brosur. Teks eksplanasi tadi apa? Ayo. Teks yang menjelaskan proses atau tahapan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Tadi strukturnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Terus yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Udah paham semua ya? Ya, Bu. Terus tadi ada cara kerja sel surya. Cara kerjanya tadi yang sel surya itu apa tadi? Sel surya tadi apa? Alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari. Bagus, pinter Mas Andi Dewangga. Alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Komponennya tadi apa saja? Tadi komponennya ada 4. Yang pertama sel surya, yang kedua ada kontroler. Kontroler itu apa? Tadi alat untuk mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh sel surya atau mengatur pengisian baterai dan mencegah pengisian baterai yang berlebihan. Itu fungsinya kontroler itu. Yang ketiga itu interfer, yaitu alat untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Untuk mengubah apa tadi? Arus searah menjadi arus bolak-balik. Ingat-ingat, itu kegunaannya interfer. Yang keempat ada baterai. Baterai gunanya untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Paham ya anak-anak? Paham. 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 Ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran Ibu akhiri. Nanti ada kuis. Nanti kuisnya Ibu kirim ke grup ya untuk dikerjakan. Ya. Iya. Pembelajaran pagi hari ini cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Gantian yang memimpin doa. Siapa? Tadi kan pembukaan Bu Deni yang udah memimpin doa. Sekarang anak-anak gantian. Siapa yang ingin memimpin doa? Bu Deni absen lagi ya? Ya, di absen Bu Deni lagi ya, sebelum penutupan doa. Aisyah. Hadir, Bu. Hadir. Almay Rizal. Hadir, Bu. Almaira. Hadir, Bu. Hadir. Anandika. Adi Dewangga. Hadir. Akhila. Hadir, Bu. Hadir. Arya Dika. Hadir, Bu. Arzeta. Arzeta. Aurelia. Hadir, Bu. Cornelita. Hadir, Bu. Ismiraj. Hadir, Bu. Hadir. Julian Satya. Oh, izin. Kanaya Andisti.
Hadir, Bu. Tidak ada satu. Iya. Kaira, Hadir, Bu. Resnawan, Hadir, Bu. hadir. Mona Lisa, Hadir, Bu. Muhammad Zufar, Hadir, Bu. hadir. Nabila Asti, Hadir, Bu. Naufal, ada. Naswa, Hadir, Bu. hadir. Rido Hartanto, Rido, Mas Rido, Hadir, Bu. hadir. Rivelia, Hadir, Hadir, Bu. hadir. Sofian, Rian. Hilang. Hilang. Syaf'an, Hadir, Bu. hadir. Syafabila sakit. Siva, Hadir, Bu. hadir. Zulfa, Hadir, Bu. hadir. Satria Gilang, Hadir, Bu. hadir. Ada yang belum Ibu panggil enggak? Udah semua ya? Ya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Mbak Nabila, yuk temannya dipimpin doa. Hilang Mbak Nabilanya. Ayo Nabila. Belajar mimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagus. Mbak Nabila sudah memimpin doa. Terima kasih Mbak Nabila. Besok-besok kalian harus seperti Mbak Nabila. Gantian untuk memimpin doa. Jangan takut ya. Pembelajaran hari ini selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gas. Happy birthday, Rido. On cam ya? Mau foto dulu. Ya, Bu. Ayo Mas Naufal, Mbak Aurelia, Semua Mona Lisa. kameranya dihidupkan. Dah. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ya, Bu. Ya. Bu. Ya, Bu. Happy birthday, Rido. Happy birthday. Let's